Menjadi salah satu atlet yang mencuri perhatian publik tanah air lewat kesuksesannya menyumbang medali emas di ajang Asian Games 2018, Rifki Ardiansyah memiliki kisah unik tentang perkenalannya dengan olahraga karate. Mengaku bandel sewaktu kecil, Rifki akhirnya disuruh orang tuanya mengikuti olahraga bela diri satu ini sejak kelas 1 SD. Sempat kesulitan dan menelan kekalahan di awal karirnya, Rifki mendulang buah manis setelah 4 tahun berlatih. Rifki yang sempat takut bertanding di tingkat SD karena lawannya bertubuh besar, akhirnya termotivasi sang ibunda yang sangat ingin melihatnya bertanding. Waktu pertandingan juga, pertandingan pertama sih sabuk kuning, sabuk oranye. Waktu itu pertandingan Piala KONI Surabaya, mengikuti kata, bukan fighter, masih kata. Yang seni, ya itu kalah. Waktu udah fighter itu udah sabuk hijau, sabuk biru lah. Saya termotivasi karena orang tua saya. Karena pada saat itu best of the best pertama saya di kejuaraan best of the best antar pelajar se-SD. Waktu itu SD saya udah best of the best tingkat SD. Karena waktu itu saya sebenarnya tidak mau main best of the best. Soalnya melihat lawannya juga besar-besar. Waktu SD kan saya masih kecil, tapi saya termotivasi karena orang tua saya, ibu saya. Karena waktu itu ibu saya kecelakaan, tapi ibu saya pengen melihat saya bermain best of the best. Seiring berjalannya waktu, Rifki terus mengasah kemampuannya dan lewat olahraga karate pula ia menemukan masa depan. Sempat menjalani kuliah selama 3 bulan, Rifki berkesempatan untuk masuk TNI lewat jalur khusus setelah menjadi jawara di kejuaraan Panglima. Berselang 3 bulan ada kejuaraan Piala Panglima, alhamdulillah saya juara 1 dan ada tawaran masuk TNI, jalur cabang atlet, jalur khusus. Saya ikutin, saya berhenti di kuliah, kita ambil cuti. Alhamdulillah waktu 2016 bulan Oktober kalau salah, Oktober, alhamdulillah masuk di TNI. Sebenarnya sempat bimbang memilih UGM atau tentara, tapi memang dari cita-cita dari kecil memang pengen tentara. Jadi ya udah saya lepas aja UGM-nya, saya ambil tentaranya. Berjalan hampir 2 tahun, masih sersan 2. Perjuangan Rifki Ardiansyah sejak kecil hingga menemukan jalan masuk TNI lewat olahraga karate tak sia-sia. Di perhelatan olahraga terbesar Asia, ia kembali membuktikan diri. Tapi siapa sangka, beberapa hari sebelum berlaga, Rifki mengalami cedera rahang hingga muntah darah. Dan lagi-lagi motivasi orang tua serta keinginan mengharumkan nama bangsa melecut semangatnya. Waktu itu juga pernah sebelum bertanding, 2 hari sebelum bertanding, terkena cedera di rahang waktu latihan. Sampai muntah darah dan dibawa ke medical center terdekat, rumah sakit terdekat. Kepikiran, saya bisa apa enggak ini dalam cedera kayak begini. Tapi saya paksa, saya berjuang demi negara. Kedua orang tua saya datang pada saat saya bertanding. Dan saya juga seorang TNI, jadi saya ingin membela merah putih, mengibarkan bendera merah putih demi bangsa Indonesia. Keberhasilan Rifki tak hanya mengharumkan nama bangsa dan membanggakan keluarga, tapi juga membuatnya dibanjiri berbagai hadiah. Selain bonus 1,5 miliar rupiah dari pemerintah, Rifki juga mendapat hadiah uang, rumah dan kendaraan dari berbagai instansi. Dengan ini pula, ia bisa mewujudkan cita-cita membawa kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Untuk itu sih, pastinya 2,5% saya zakatin karena 2,5% itu bukan milik saya. Kemudian saya investasikan untuk membeli tanah. Tidak lupa juga menaikkan kedua orang tua haji. Kalau bisa sekeluarga, sama adik saya, sama saya juga. Kita juara, kita dapat ini. Itu kan cuma sekedar aja, sekedar ya kalau boleh dibilang itu hadiah lah ya. Tapi intinya bagaimana dia dalam dirinya dia punya semangat untuk bisa memberikan hal yang terbaik buat bangsa ini.
materi, Rifki juga mendapat penghargaan berupa kenaikan pangkat. Rifki yang sebelumnya masih berpangkat Sersan 2 akan menjadi Sertu pada 1 Oktober mendatang. 2018 menjadi Sertu, kemudian piagam penghargaan, kemudian dari Bapak Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto piagam penghargaan, dari Forky Jatim dari bekerja sama dengan Real Estate Indonesia 1 rumah. Sebenarnya sih nggak nyangka ya, tapi bersyukur juga alhamdulillah diberi apresiasi spesial seperti itu. Waduh, saya sangat bangga sekali sama Pak Rifki Ardiansyah. Apalagi dia seorang tentara ya, TNI, bisa jadi juara karate dan merebut medali emas. Berbeda dengan buah manis yang dirasakan para atlet setelah melewati perjuangan panjang, pesinetron Fine Nabila justru harus menepi dari kesibukan di panggung hiburan karena mengidap penyakit serius dari usus buntu, asam lambung, virus di paru-paru hingga liver. Dirawat dekat dengan keluarganya di Surabaya, seperti apakah kondisi Fai yang harus ditempatkan di ruang isolasi di salah satu rumah sakit di sana?